Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Kita melihat belakangan ini, di kebanyakan sekolah membiasakan siswanya sholat duha berjamaah. Ini merupakan inisiatif yang baik. Hanya saja, muncul sebuah pertanyaan apakah ada kesunahan berjamaah untuk sholat duha, sementara, lazimnya sholat duha dikerjakan sendiri-sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah. Pertama sekali, kita patut mengapresiasi inisiatif pihak sekolah untuk membiasakan sholat sunnah duha yang memiliki keutamaan yang besar selain sebagai bentuk takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ulama membagi dua jenis sholat sunnah. Beberapa sholat sunnah dianjurkan secara berjamaah seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, atau sholat istisqo. Sementara sholat sunnah lainnya tidak dianjurkan secara berjamaah, seperti sholat rawatib, duha, tasbih, dan tahajud. Keterangan demikian dapat kita temukan dalam kitab Tahrir, karya Syekh Abu Zakaria Al-Anshori, dan juga syarahnya, Hasyiatus Syarkawi alat Tahrir. Dari penjelasan singkat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sholat sunnah tasbih, sholat malam, atau sholat duha yang diinisiasi pihak sekolah dalam hal ini, masuk dalam kategori sholat yang dianjurkan untuk dilakukan secara sendiri-sendiri, infirad. Hanya saja, Islam tidak melarang kalau sholat sunnah secara sendiri-sendiri itu dikerjakan secara berjamaah. Sekalipun dilakukan secara berjamaah, para jamaah tidak mendapatkan pahala atas berjamaahnya, tetapi mendapat pahala karena sisi pendidikannya seperti keterangan Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi dalam karyanya Bughyatul Mustarsyidin berikut ini. Sholat berjamaah pada misalnya sholat witir, dan tasbih, diperbolehkan. Berjamaah dalam hal ini tidak makruh dan juga tidak berpahala. Tetapi, jika diniatkan untuk mendidik dan menganjurkan orang-orang untuk mengamalkannya, maka ia bernilai pahala. Mana saja bernilai pahala jika didasarkan pada niat baik untuk kepentingan pengajaran, seperti kebolehan membaca jahar di tempat sirri, yang mana itu adalah makruh, maka utamanya adalah kembali ke hukum asal, yaitu mubah. Hal ini sama halnya dengan berpahalanya aktivitas mubah, bila diniatkan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti aktivitas makan dengan niat memperkuat raga untuk taat kepada Allah. Tentu saja hal itu berlaku bila mana tidak disertai dengan hal yang mengkhawatirkan seperti mengganggu orang lain atau munculnya keyakinan masyarakat atas kesunahan berjamaah sholat tersebut. Kalau sholat berjamaah itu disertai hal yang mengkhawatirkan, maka tidak berpahala, bahkan haram dan harus dicegah. Dikutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Juz 1, halaman 136. Saran kami, agar tidak menjadi haram, pihak sekolah atau pihak penyelenggara perlu menjelaskan dua kategori sholat sunnah seperti keterangan Syekh Abu Zakaria Al-Anshori dan Syekh Syarkawi di atas. Penjelasan itu bertujuan agar anak-anak sekolah dan para jamaah tidak keliru meyakini kategori tersebut. Artinya, pihak sekolah mesti menjelaskan bahwa sholat sunnah duha itu dianjurkan secara sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Di samping itu, para siswa juga dianjurkan untuk memasang niat belajar membiasakan dalam sholat duha berjamaahnya itu agar mendapatkan pahala belajar. Hal ini berlaku bukan hanya untuk pihak sekolah yang menyelenggarakan sholat duha di kalangan siswa-siswinya, tetapi juga bagi para pembina majelis taklim atau pengurus masjid yang menyelenggarakan sholat malam, sholat duha, atau sholat tasbih berjamaah. Demikian ulasan dari kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.